Kisah Jemima Itik, karangan Patrick Potter. Sungguh janggal melihat sekelompok anak itik bersama seekor ayam betina. Dengarlah kisah Jemima Itik yang sakit hati karena Bu Tani tidak mengizinkannya mengerami telurnya sendiri. Kakak iparnya, Bu Rebecca Itik, dengan senang hati menyerahkan urusan mengeram dan menetaskan kepada ayam betina. Aku tak punya kesabaran untuk duduk di kandang selama 28 hari. Dan kau pun tidak, Jemima. Kau akan membiarkan telur-telurmu dingin. Kau tahu itu. Aku ingin menetaskan telurku sendiri. Aku akan menetaskan telurku sendiri. Jemima Itik meleter. Dia berusaha menyembunyikan telur-telurnya, tetapi telur-telur itu selalu ditemukan dan dibawa pergi. Jemima Itik menjadi putus asa. Dia bertekad akan membuat sarang jauh-jauh dari tanah pertanian. Dia berangkat pada suatu sore yang cerah di musim semi, menyusur jalan kereta kuda yang menuju ke bukit. Dia memakai syal dan topi. Setibanya di puncak bukit, dia melihat hutan di kejauhan. Dia berpikir hutan itu tampaknya tempat yang aman dan tenang. Jemima Itik tak bisa terbang. Dia berlari menuruni bukit sejauh beberapa meter seraya mengepak-ngepakkan syalnya dan kemudian melompat ke udara. Dia terbang dengan indah setelah mengambil ancang-ancang dengan baik. Dia melayang di atas puncak pepohonan sampai dilihatnya tempat terbuka di tengah hutan. Pepohonan dan semak-semak di tempat itu telah disingkirkan. Jemima mendarat dan mulai berjalan melenggak-lenggok mencari tempat mengeram yang nyaman dan kering. Dia mengincar tunggul di antara bunga-bunga foxglove yang tinggi. Tetapi Jemima kaget melihat pria berpakaian anggun sedang duduk membaca koran di atas tunggul itu. Telinganya berujung hitam dan runcing, dan misainya kelabu kecoklatan. "Kuek!" sapa Jemima Itik sambil menelangkan kepala dan topinya. "Kuek!" Pria itu mengangkat matanya di atas koran dan memandang Jemima ingin tahu. "Bu, apakah ibu tersesat?" tanyanya. Dia duduk di atas ekor panjangnya yang berbulu, karena tunggul itu agak lembab. Jemima menganggapnya sangat sopan dan tampan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tersesat, bahwa dia sedang mencari tempat mengeram yang nyaman dan kering. "Ah, begitukah?" kata si pria bermisai kelabu kecoklatan, seraya memandang Jemima ingin tahu. Dia melipat korannya dan memasukkannya ke saku jasnya. Jemima mengeluhkan ayam betina yang sok keibuan. "Begitukah? Sungguh menarik. Ingin sekali aku bertemu unggas itu. Aku akan mengajarinya agar tidak mencampuri urusan orang lain. Tetapi soal sarang tak ada kesulitan. Aku punya sekantong bulu di rumahku." "Tidak, ibu yang baik. Kau tidak mengganggu siapapun. Kau boleh duduk di sana selama kau mau," kata pria berekor bulu lebat itu. Dia membawa Jemima ke rumah yang tampak sangat kumuh dan suram di antara semak foxglove.
Rumah itu terbuat dari kayu api dan lempeng tanah berumput. Dan ada 2 ember bobrok saling menumpuk sebagai cerobong asap. Ini rumah musim panasku. Rumah musim dinginku tak akan senyaman ini bagimu, kata pria ramah itu. Ada gudang berantakan di bagian belakang rumah, terbuat dari peti-peti sabun tua. Si pria membuka pintunya dan mempersilahkan Jemimah masuk. Gudang itu hampir penuh bulu, sampai membuat sesak napas, tetapi nyaman dan sangat empuk. Jemimah Itik agak heran melihat begitu banyak bulu, tetapi tempat itu nyaman sekali dan dia membuat sarang tanpa kesulitan sama sekali. Ketika dia keluar, si pria bermisai sedang duduk di atas sebatang kayu membaca koran. Paling tidak koran itu terbuka, tetapi dia memandang dari atas korannya. Dia sopan sekali, sampai tampaknya dia menyesal harus melepas Jemimah pulang malam itu. Dia berjanji akan menjaga sarangnya sampai Jemimah datang lagi hari berikutnya. Dia berkata dia suka telur dan anak itik. Dia akan bangga sekali kalau ada anak-anak itik yang menetas di rumahnya. Jemimah Itik datang setiap sore. Dia bertelur 9 butir di dalam sarangnya. Telur-telur itu berwarna putih kehijauan dan besar-besar. Si pria rubah sangat mengagumi mereka. Dia suka membolak-balik dan menghitungnya kalau Jemimah tak ada. Akhirnya, Jemimah memberitahunya bahwa dia bermaksud mulai mengeram hari berikutnya. Dan aku akan membawa sekantong jagung supaya tak perlu meninggalkan sarangku sampai telur-telurku menetas. Kalau tidak, nanti telur-telurku kedinginan, kata si Jemimah yang cermat. Ibu, tidak usah repot-repot membawa jagung. Akan kusediakan gandum. Tetapi sebelum kau mulai mengeram yang membosankan itu, aku bermaksud menyenangkanmu. Ayo kita pesta makan malam berdua. Boleh aku memintamu membawa bumbu dari kebun tanah pertanian untuk membuat telur dadar yang lezat? Serai dan lengkuas, bawang merah dan bawang putih, dan kemiri. Aku akan menyediakan mentega untuk itu. Mentega untuk telur dadar, kata si pria ramah bermisai. Jemimah Itik yang bodoh bahkan mendengar kemiri dan bawang pun tidak membuatnya curiga. Dia berkeliling kebun tanah pertanian, mematuk berbagai tanaman yang biasa dipakai sebagai bumbu bebek panggang. Lalu dia berjalan ke dapur dan mengambil 2 butir bawang dari keranjang. Cap si anjing koli menyongsongnya. Untuk apa bawang itu? Kemana kau pergi setiap sore, Jemimah Itik? Jemimah agak takut pada si anjing koli. Dia menceritakan seluruh kisahnya. Si anjing mendengarkan, seraya menelengkan kepalanya yang bijaksana. Dia menyeringai mendengar penjelasan Jemimah tentang si pria sopan bermisai. Dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang hutan dan tentang di mana persisnya letak rumah dan gudang itu. Kemudian dia keluar dan berjalan menuju ke desa. Dia mencari 2 anak anjing foxhound yang sedang berjalan-jalan dengan tukang daging. Jemimah Itik menyusuri jalan kereta kuda untuk terakhir kalinya. Pada suatu sore yang cerah, dia agak keberatan menenteng segebung bumbu dan 2 butir bawang di dalam kantong.
Dia terbang melintasi hutan dan mendarat di depan rumah si pria berekor bulu lebat. Pria itu sedang duduk di atas sebatang kayu. Dia mengendus udara dan berkali-kali memandang gelisah ke hutan di sekitarnya. Ketika Jemimah mendarat, dia melompat saking kagetnya. "Segeralah masuk ke rumah setelah kau menengok telurmu. Berikan bumbu telur dadarnya kepadaku. Cepat!" Dia agak kasar. Jemimah belum pernah mendengarnya bicara sekasar itu. Dia heran dan perasaannya tak enak. Sementara Jemimah di dalam, didengarnya derap kaki di belakang gudang. Ada makhluk bermoncong hitam mengendus bawah pintu, kemudian menguncinya. Jemimah takut sekali. Sekejap kemudian, terdengar bunyi keributan yang mengerikan. Gonggong, lengking, geram, dan longlong, pekik, dan jerit. Dan setelah itu, si pria rubah bermisai tak pernah terlihat lagi. Akhirnya, Cap membuka pintu gudang dan mengeluarkan Jemimah Itik. Sayangnya, kedua anak anjing menyerobot masuk dan melahap telur-telurnya sebelum Cap sempat mencegahnya. Telinga Cap luka kena gigitan dan kedua anak anjing berjalan pincang. Jemimah Itik dikawal pulang dengan air mata bercucuran, menyesali telurnya yang hilang. Dia bertelur lagi pada bulan Juni dan diizinkan mengeraminya sendiri, tetapi hanya 4 telurnya yang menetas. Jemimah Itik berkata bahwa itu gara-gara dia stres, tetapi sebetulnya dia memang bukan pengeram yang baik.